untuk subuh, minuman, tiap subuh, semuanya hitungannya ada semuanya, pakai. Terus saya mudahkan dalam berinfak. Kalau Kemis itu saya ke Bank Indonesia, saya nukar pecahan baru dari 50.000, 20.000, 10.000, 5.000. Ya, anak-anak remaja saya tugaskan di pintu luar. Bapak Ibu yang mau infak belum bawa uang, yang dimaksud silakan ditukar. Jadi kalau 100.000, dia nggak jadi infak karena sayang kalau 100.000 ditukar bisa 52 lembar atau 25 lembar. Dan seneng karena pecahannya baru dari Bank Indonesia gitu ya. Atau 5.000-an menjadi 20 kan ya 5.000 gitu kan. Jadi dimudahkan orang untuk berinfak. Ternyata infaknya itu meningkat dari 180.000, Jumat berikutnya dengan layanan itu menjadi 600.000. Terus meningkat. Maka ketika sudah lebih dari 43.200.000, artinya sudah cukup untuk operasional setahun, sisanya kita gunakan untuk bantuan modal usaha. Di jamaah yang mau buka usaha nggak punya modal, dari infak itu kita bagikan. Tahun 2003 ketika saya mulai memanfaatkan infak itu untuk modal usaha jamaah, ya itu sudah kita tulis di kotak infak bahwa ya kotak infak itu ada tulisannya, kotak untuk bantuan modal, bantuan kesehatan, SPP, ya. Jadi bukan tanpa nama, setiap kotak itu ada namanya, untuk apa. Jadi orang yang mau berinfak itu tahu peruntukannya. Jadi waktu itu kita hanya punya 19 orang, tahun 2003 itu 19 orang muzaki. Zakat mal yang kami terima hanya 5 juta 1 tahun. Tapi setelah infak itu kita gunakan untuk pemberdayaan ekonomi, tahun 2020 itu kita sudah punya 659 muzaki, 80% dulu mustahik. Sudah berubah menjadi muzaki, zakat malnya sudah 3,2 miliar 1 tahun. Ya. Jadi dulu mereka penerima. Kemudian infak, kalau dulu setahun 43.200.000, sekarang infak kita itu 1 tahun 12 miliar. Jadi 1 bulan rata-rata 1 miliar. Tapi tidak ada yang untuk bangunan masjid, 100% untuk rakyat. Bantuan modal usaha, beasiswa, dana talangan, pembelian rumah, perbaikan rumah jamaah, layanan kesehatan, ada 19 kotak infak, 19 nomor rekening, ya termasuk bantuan untuk dunia Islam, misalnya Palestina, itu pilihannya. Nah, biaya operasional masjid dari mana? Kita investasi. Tahun 2003 itu masjid lama yang dibangun pada masa perjuangan kita bongkar, kita bangun menjadi masjid baru. Kalau dulu cuma 600 meter tanahnya kita perluas menjadi 1.478, itu sudah maksimal. Lantai 1, lantai 2 masjid, lantai 3 saya bangun hotel. Karena Jogja itu kota wisata, kalau saya weekend atau liburan itu hotel kurang. Daripada kosong di lantai atas, saya bangun kamar-kamar hotel. Biaya bangun kamar hotel itu 1 kamar 41.500.000 waktu itu. Ada AC-nya, mesin pemanas air. Alhamdulillah. Kalau sekarang, ya itu dari hasil hotel dikurangi operasional masjid. Sekarang ini kalau kami bayar listrik masjid itu sekitar 30 juta 1 bulan.
karena listriknya 150.000 watt sekarang. Ya. Karyawan masjid sekarang 24 orang. Imam sholat itu karyawan, artinya kita ambil yang hafal Quran yang bagus, kita gaji. Kami baru bisa menggaji 10 juta 1 bulan bagi imam. Ya. Kalau merbot yang paling rendah itu OMR plus beras, plus beasiswa kalau anaknya sekolah, plus jaminan kesehatan. Ya gitu. Ya. Itu ada 24 karyawan. Dari imam, merbotnya 13, bagian kebersihan, security-nya 9, kemudian kepala administrasi, kepala keuangan, staf administrasi, staf keuangan. Bukan uang sabun kita gaji. Kepala sekretariat itu ya sama dengan imam lah, 10 juta gitu. Ya, gitu. Jadi kalau belikan sabun terlalu banyak itu segitu. Ya, jadi itu. Ya. Nah, itu pun kita masih surplus sekitar 35 juta per bulan dari hasil hotel dikurangi operasional. Maka kami terus menggerakkan tambah satu kotak lagi namanya kotak wakaf produktif. Siapa yang mau investasi untuk akhirat berwakaf silahkan, mau Rp1.000 boleh, Rp5.000, bukan wakaf uang. Wakaf dalam bentuk uang untuk wakaf produktif. Maka kita bisa beli sawah, sekarang kami punya 3 bidang sawah sehingga tiap panen beras kita ini bisa untuk menolong 480 kakak miskin. Tiap 15 hari dapat beras, minyak goreng, telur dari masjid gratis ya, diantar ke rumah. Ya. Kemudian kita sudah beli hotel lagi, kami sudah punya 2 hotel sekarang. Yang satu di daerah wisata Kaliurang, ada hotel yang kemarin COVID itu kolaps, kita take over. Kita upgrade jadi hotel bintang 3, ya untuk sumber pendapatan masjid. Jadi kita punya homestay juga, punya hotel, punya sawah. Nah, terakhir nih penutup 1 menit ya. Kami program tahun ini sudah melayani antar jemput jamaah lansia. Jadi supaya jamaahnya penuh, lansia-lansia yang mereka kesulitan untuk berjalan ke masjid karena rumahnya agak jauh, tidak ada yang antar, dijemput. Nanti tinggal daftar aja, Pak, saya salat subuh ya tiap hari atau kapan. Nanti karyawan kita pakai mobil listrik nyemputin ke rumah-rumah warga yang ingin sholat berjamaah. Nah, tahun depan ini kita tambah layanan apa? Dana pensiun bagi jamaah lansia. Jadi mereka yang sudah 60 tahun yang ke masjid itu tiap bulan nanti dapat uang pensiun dari masjid. Ya. Nah, sehingga masjid itu adalah sumber kesejahteraan rakyat. Itu. Makanya ini dari masjid yang tadi 1 tahun cuma 8.640.000, sekarang alhamdulillah kita sudah bisa berkembang ya, dan mudah-mudahan ya sekarang ini kita baru punya 4 masjid. Masjid Jogokarian 1, 2, 3, 4. Ya, target kita punya 7 masjid nanti, yang masjid-masjidnya ini semuanya menjadi sumber kesejahteraan rakyat. Ya, sehingga adanya masjid itu membuat rakyat sejahtera, bukan malah sebentar-sebentar minta sumbangan, bukan begitu ya. Jadi ini, saya kira ini nanti semuanya sudah saya tulis baik di situ maupun dalam buku. Ini sederhana sekali kok yang dilakukan. Ya, yang penting memang kita itu ngurus rakyat, bukan ngurus bangunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.